Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tercinta, masih dalam bulan Syawal ya. Jadi Kak Fira mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, di pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam kisah harian yang akan Kak Fira sampaikan. Tapi sebelum kisah yang Kak Fira sampaikan ini, Kak Fira mau cek semangatnya dulu. Kak Fira mau cek konsentrasinya dulu. Apakah adik-adik di rumah masih pada semangat? Masih konsentrasi dan masih siap untuk dengerin kisah? Baik, Kak Fira cek semangatnya dulu ya. Kita tepuk semangat bareng-bareng yuk. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, semoga dengan semangat yang luar biasa dan menggebu-gebu ini kita akan mendapatkan ilmu baru. Ilmu apa ya kira-kira ya? Penasaran? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Baik, stop, jangan keburu penasaran. Nanti Kak Fira akan bagikan kisahnya. Kisah kali ini Kak Fira mau mengisahkan tentang Nabi Nuh dan perahu besar. Wow, perahu besar? Iya, perahu besar, kapal besar. Siapa yang pernah naik kapal? Wah, seru dong naik kapal. Apa pada saat mudik kemarin? Oh iya, Masya Allah. Kali ini cerita Kak Fira tentang Nabi Nuh dan kapal besar. Kapal pesiar, Kak. Wah, kapal besar deh. Buat apa kapal besar ini ya teman-teman? Dan kenapa Nabi Nuh membuat kapal besar ini? Bahkan sampai 3 tingkatan. Kapal besar ini bukan hanya ditumpangin oleh manusia saja, tapi ada hewan dan burung-burung yang ikut di dalam kapal besar ini. Penasaran kan buat apa kapal besar ini? Jadi teman-teman, sebelum Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menciarkan agama Islam, di suatu daerah itu tinggallah sekelompok orang-orang muslim. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Bahkan orang-orang yang mau bisa mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah. Saking soleh dan taatnya mereka, sampai banyak masyarakat yang cinta kepada orang-orang soleh tersebut. Mereka mengikuti, mereka menteladani apa-apa yang beliau sampaikan. Mereka menyembah Allah atas ajakan orang-orang soleh tersebut. Tapi teman-teman, suatu hari orang-orang soleh tersebut meninggal. Orang-orang soleh tersebut wafat. Di sini setan mulai menghasut, setan mulai membuat strategi-strategi untuk menyesatkan masyarakat tersebut. Ketika orang-orang soleh tersebut sudah meninggal, setan mulai meracuni pikiran masyarakat tersebut dengan cara mengajak mereka untuk membuat patung orang-orang soleh tersebut. Dan masyarakat mengikutinya untuk membuat patung orang-orang soleh tersebut. Awalnya patung-patung tersebut tidak untuk disembah. Patung-patung tersebut hanya untuk sebagai penghormatan dan mengenang jasa-jasa orang-orang soleh tersebut. Patung tersebut tidak disembah, mereka tetap menyembah Allah. Mereka tetap mengesahkan Allah Tuhan kita satu-satunya. Tapi tahun demi tahun, waktu berlalu, generasi tersebut pun sudah meninggal juga. Di sini setan mulai bekerja kembali. Setan mulai menghasut masyarakat tersebut. Masya Allah, begitu usaha setan untuk menghasut manusia ya teman-teman ya.
Makanya kita selalu berdoa, kita memohon kepada Allah agar setan tidak selalu menggoda kita. Ya, sekalinya kita tergoda, kita langsung ingat kepada Allah, kita beristighfar agar kita kembali ke jalan Allah. Setelah generasi yang membuat patung-patung itu sudah tiada, sudah wafat, tumbuhlah generasi-generasi yang berikutnya. Nah, di generasi yang berikutnya ini, mereka sudah mulai sesat, teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita selalu dalam keimanan dan keteguhan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai sesat. Apa yang terjadi? Patung-patung yang tadi seharusnya hanya untuk penghormatan, hanya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh yang sebelumnya tadi, malah dijadikan sebagai sesembahan. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Mereka mulai berdatangan untuk menyembah patung-patung orang soleh tersebut. Mereka berdoa, mereka memohon kepada patung-patung orang soleh tersebut. Mereka menganggap patung-patung tersebut adalah Tuhan mereka. Mereka sudah tidak menyembah Allah kembali. Miris ya teman-teman. Masya Allah. Di sini Allah tidak tinggal diam. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menyelamatkan akidah mereka, untuk meluruskan kesesatan yang mereka jalankan saat itu, untuk mengembalikan ketauhidan mereka yang semula masyarakat tersebut adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Teman-teman, di sini Nabi Nuh mulai untuk berdakwah, untuk mengajarkan ketauhidan yang benar kembali. Mudah, Kak? Oh, jelas tidak. Bahkan Nabi Nuh bukan hanya setahun 2 tahun menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Bukan hanya 10 atau 20 tahun, bahkan ratusan tahun. Hingga 950 tahun, Nabi Nuh tidak pernah putus asa, Nabi Nuh tidak lelah. Bahkan Nabi Nuh terus-terusan untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Nuh kembali mengajak mereka untuk menyembah Allah, untuk beribadah sholat, puasa, melakukan 5 rukun Islam yang harus dilakukan oleh umat Islam. Perjuangan Nabi Nuh sangat payah, sangat-sangat luar biasa. Bahkan teman-teman, anak Nabi Nuh aja gak nurut sama Nabi Nuh. Bayangkan gimana perasaan Nabi Nuh saat itu. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berputus asa, teman-teman. Nabi Nuh tetap berusaha untuk mengembalikan ketauhidan mereka hingga mereka terus untuk menyembah Allah, untuk kembali mengesahkan Allah, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali memeluk Islam secara benar. Semakin hari orang-orang semakin melakukan perbuatan musyrik, semakin menyembah patung-patung tersebut. Bahkan anak Nabi Nuh sendiri gak mau untuk menyembah Allah. Di sini akhirnya Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar tadi Nabi Nuh buat untuk kaum-kaumnya yang mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Karena di kota tersebut akan Allah turunkan bencana yang sangat besar sekali. Wow, bencana apa ya kira-kira teman-teman? Sampai Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar pun Nabi Nuh buat. Sudah jadi dengan kokoh dan megah. Hewan-hewan pun Nabi Nuh masukkan ke dalam kapal yang besar tersebut. Dan kaum-kaum yang mau mengikuti Nabi Nuh
Nabi Nuh ajak masuk. Semua Nabi Nuh suruh masuk ke dalam kapal yang besar tersebut. Nabi Nuh menyuruh anaknya. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Anaknya nggak mau mengikuti Nabi Nuh. Anaknya nggak mau ikut ke dalam kapal yang besar tersebut. Malah mereka semua menertawakan Nabi Nuh. Buat apa naik kapal itu? Buat apa? Memang mau kemana? Mereka menertawakan Nabi Nuh. Tapi selamatlah orang-orang yang mau masuk ke dalam kapal. Karena apa? Karena sesaat setelah itu Allah turunkan hujan yang sangat deras berhari-hari. Nah, jika hujannya turunnya sangat deras, bahkan berhari-hari, kira-kira apa yang terjadi? Betul, hujan yang deras itu mengakibatkan banjir. Bahkan kalau di tempat kita, jangankan berhari-hari ya teman-teman ya, hujan deras baru sejam 2 jam aja udah banjir kan? Iya, karena itu selokan dan selokan dan tempat-tempat penyaluran air pada tersumbat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman, biar tidak terjadi banjir. Kan kalau kita membuang sampah pada tempat yang benar, itu nggak ada ruginya, malah bermanfaat buat kita. Satu, kalau kita membuang sampah di tempat yang benar, berarti kita menjaga kebersihan lingkungan. Dan kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, itu adalah salah satu bentuk dari iman. Iya, karena membuang sampah secara tepat, membuang sampah di tempat yang benar dan menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul. Dan yang kedua, kalau kita membuang sampah sembarangan, sampahnya menumpuk, sampahnya kena angin masuk ke selokan, akhirnya selokannya penuh dengan sampah. Ketika hujan turun, apa yang terjadi? Iya bener, banjir. Banjir karena airnya nggak bisa ngalir. Selain banjir, air akan menggenang dan nyamuk akan bersarang di situ, membuat kita sakit. Jadi membuang sampah pada tempat yang benar, untung apa untung? Iya untung. Malah kalau kita gak buang sampah yang benar, kita yang rugi. Ruginya banyak sekali. Baik teman-teman, Kak Viro lanjut di kisah Kak Viro tadi ya. Setelah hujan yang deras berhari-hari itu, akhirnya banjir di tempat tersebut. Orang-orang kafir, orang-orang yang tadinya menyembah berhala pun kebanjiran. Mereka bahkan lari ke gunung untuk mencari perlindungan. Semua pada lari ke gunung, ke tempat-tempat yang tinggi, karena mereka mengira kalau air tersebut nggak akan nyampe di atas gunung, mungkin hanya di daratan saja. Tapi ini Allah loh yang menurunkan bencananya. Allah maha dahsyat. Jangankan sehari 2 hari, sekejap pun kalau Allah menghendakinya pasti akan terjadi teman-teman. Nah, dengan kaumnya ini tadi, mereka yang pada lari ke atas gunung, mereka mengira bahwa mereka akan selamat dari banjir. Mereka salah. Ternyata hujan deras itu, banjir itu semakin tinggi teman-teman. Bahkan gunung tenggelam. Kalau gunung sudah tenggelam, apa yang terjadi? Iya, orang-orang tadi akan tenggelam bersama air itu pula, akan tenggelam bersama banjir itu pula. Dan mereka semua tersesat dan meninggal dalam azab Allah yang berupa hujan deras kemudian banjir. Nauzubillah ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah, kita selalu dalam keimanan dan ketauhidan. Tapi berbeda dengan kaum-kaum yang mau mengikuti kapal Nabi Nuh yang besar tadi. Kapal Nabi Nuh yang besar tadi
selamat dari banjir. Mereka terus berlayar, mereka terus dalam keadaan selamat bersama Nabi Nuh. Masya Allah, mereka selamat dan akhirnya Allah hentikan hujan seketika itu pula. Kapal Nabi Nuh pun terus berlayar membawa orang-orang soleh yang ada di dalamnya sampai akhirnya bersandar di suatu pulau. Di sana Nabi Nuh tetap terus menyebarkan agama Islam, dan orang-orang soleh yang berada di dalam kapal tadi masih dengan keimanannya. Mereka masih menyembah Allah, mereka masih menjalankan perintah-perintah ajaran agama Islam. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, adik-adik solih-solihah, para pencinta channel Kominfo yang dirahmati Allah, kira-kira apa ya yang dapat kita petik dari kisah Nabi Nuh dan kapal besar tersebut? Baik. Oh, mau ada yang jawab? Silakan. Baik, Kak Viro mau menyimpulkan dari kisah tersebut bahwa tidak ada Tuhan sesembahan kita selain Allah. Hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Allah Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Bahkan semisal seluruh dunia tidak menyembah Allah, Allah tetap menjadi Tuhan kita satu-satunya. Dan Allah akan murka kepada orang-orang yang musyrik. Dalam kisah Nabi Nuh tadi, Allah menenggelamkan orang-orang musyrik tersebut dengan memberikan bencana, dengan menurunkan hujan yang deras. Allah tenggelamkan mereka dengan air yang begitu banyak, yang begitu deras. Sedangkan orang-orang yang beriman, Allah selamatkan dengan naik ke kapalnya Nabi Nuh yang sangat besar. Masya Allah, kira-kira pagi ini teman-teman sudah bersyukur belum masih diberi kenikmatan iman, diberi kenikmatan Islam sampai saat ini? Alhamdulillah kalau sudah bersyukur. Baik teman-teman, sebelum Kak Viro akhiri kisah pagi ini, Kak Viro mau tanya, seneng gak pagi ini bisa dengerin kisah Nabi Nuh dan kapal besar? Senang, Masya Allah. Kalau senang, lain kali Kak Viro mau bagi kisah lagi ya. Tentunya kisah yang lebih seru, bahkan yang lebih bermanfaat dalam kisah Islam. Kalau teman-teman di rumah pada senang, kita nyanyi rame-rame dulu yuk. Nyanyi apa ya kira-kira teman-teman? Baik. Di sini Kak Vira mau ngajak kita untuk bernyanyi Di Sini Senang. Pasti bisa dong semua. Tapi kali ini kata-kata senang mau Kak Vira ubah menjadi teman. Bisa ya? Baik, kita ikutin lagunya dan ikutin Kak Vira juga. Kak Vira iringin dengan tepuk ya teman-teman. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Di sekolah teman, di rumah teman, di mana-mana semua teman. La 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 la. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Mari kita hitung dari angka 1. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri,
ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Baik teman-teman, sebelum Kak Viro akhiri, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat Allah yang lain. Semoga teman-teman solih-solihah di rumah, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak generasi yang bisa menjunjung derajat orang tua, yang bisa terus menyebarkan agama Islam, anak-anak yang bisa membanggakan dan bahkan bisa mensukseskan keluarganya. Baik anak-anak soleh solihah, sebelum Kak Viro akhiri, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian kisah dari Kak Viro. Semoga di lain waktu Kak Viro bisa berbagi kisah yang lebih menginspirasi teman-teman dan lebih mengajak teman-teman untuk tetap bisa beriman. Sekian dari Kak Viro akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.